Indonesia emang unik, bandar judol bebas berkeliaran dan gak dicari, tapi yang rugikan bandar judol malah ditangkap. Luar biasa kan? Pada akhir Juli lalu, di Treskrim Suspolda Daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan penangkapan 5 pelaku judol di Bantul. Namun, penangkapan 5 pelaku judol ini memicu kontroversi di tengah masyarakat. Soalnya nih, para pelaku dianggap merugikan bandar karena mengakali sistem judol. Lalu, muncul narasi yang menyebut polisi seharusnya menangkap bandarnya, bukan para pemain yang memanfaatkan celah pada sistem judol. Kelima pelaku judol yang ditangkap merupakan pemain. RDS berlaku sebagai bos yang menyiapkan link atau situs judol serta PC. RDS lalu menyuruh 4 anak buahnya untuk main judol dengan memanfaatkan celah pada sistem. Celah tersebut berupa promosi pada situs-situs judol. Keuntungan didapat dari fee promosi setiap melakukan pembukaan akun. Aksi tersebut sudah dilakukan selama setahun dan setiap bulannya pelaku meraup keuntungan sebesar 50 juta yang masuk ke rekening RDS. Sementara itu keempat pelaku lain sebagai karyawannya dibayar 1,5 juta per minggunya. Proses penindakan bermula dari laporan masyarakat. Nah loh, yang lapor ini harusnya ditangkap juga. Kok mereka tahu kalau 5 tersangka ini memanfaatkan sistem judol sebagai pemasukan? Jangan-jangan nggak dikasih jatah nih, makanya dilaporkan. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti secara profesional dengan melibatkan intelijen. Bayangin aja, nangkep rakyat biasa pakai intelijen, nangkep bandarnya lama bener. Sebenarnya yang lebih bahaya siapa sih? Setelah dilakukan pemeriksaan, 5 orang tersebut lalu ditetapkan sebagai tersangka karena menjalankan praktik judol dengan mengumpulkan dan memanfaatkan situs-situs yang menawarkan promosi untuk pengguna baru. Kasus tersebut saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Polda DIY menegaskan catat ya guys, jika ditemukan bukti keterlibatan bandar atau jaringan yang lebih besar, pihaknya akan melakukan proses hukum secara tegas dan transparan. Jadi kalau nggak ada keterlibatan antara bandar dan 5 pelaku ini, bandarnya tetap aman dong. Kalau yang memanfaatkan situs aja bisa ketangkep, kok bandarnya bisa lolos sih? Apa negara kita kekurangan intelijen kalau nangkap bandarnya? Rajin bener loh pakai intelijen cuman buat nangkep tersangka recehan begitu. Menurut kalian gimana nih guys?